Mas, sorry Mas. Bentar. Itu kemarin ada tanggapan dari Jody Pak soal Gravity. Masih belum sih. Kemungkinan tanggal 2 besok kan ada pertemuan di UGM. Aha, Itu sama pihak Geodipa juga. oke. Mungkin nanti di presentasinya sana bisa ikut hybrid. Belum siapa? Bisa ikut lewat Zoom atau hybrid nanti yang ada di sana. Oh ya, saya soalnya kan lagi di perjalanan menuju ke ini ke Banyuwangi. Jadi saya pemetaan dari tanggal 2 sampai tanggal 9 jadi nggak bisa ikut. Oh, nanti saya itu kan habis pertemuan itu apa aja tanggapan begitu. Oh iya iya, siap 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 siap. Itu aja paling. Ya, terima Oh, kasih Mas. Ini sharing screen ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya buka kuliah geologi fisik hari ini, tanggal 30 September 2025. Ini saya masih menunggu absensi ya. Ini masih baru 5 yang mengabsen. Kodenya saya share di screen. Mohon segera di absen ya. Terima kasih. Kodenya 847230.
Saya menunggu setengah kelas untuk hadir dulu sebelum saya mulai presentasi. Iya. Oke, good. Sudah setengah kelas hadir. Kelas bisa saya mulai. Saya akan stop sharing kode absennya. Jadi 847.230. Saya stop sharing. Terima kasih. Oke, materi kali ini, ini saya nggak bisa full screen nih. Oke, jadi materi kali ini kita kemarin sudah ini ya sudah membahas mengenai teori tektonik lempeng, kemudian tipe-tipe batas-batas lempeng itu apa aja, kemudian apa namanya em, proses pembentukan tsunami, serta apa namanya sedikit kuis. Nah, ini sekarang kita akan bergerak ke sesi selanjutnya yaitu mengenai batuan beku dan vulkanisme. Jadi kalau apa namanya kalau kemarin kita sudah membahas mengenai lempeng benua dan lempeng samudera, itu basalt serta granit itu dua-duanya adalah jenis batuan beku. Tapi batuan beku tidak hanya granit serta basalt aja, tapi ada beberapa jenis lainnya. Ini saya menggunakan PPT yang saya pakai dulu waktu saya masih jadi mahasiswa di Geofisika UGM. Nah, ini semua batuan beku itu dia berasal dari magma. Jadi magma itu adalah batuan yang cair dan terletak di bawah permukaan bumi. Nah, magma ini tidak pernah akan bisa kita lihat ya. Jadi kita nggak pernah bisa melihat magma. Karena magma itu begitu dia muncul di permukaan dan terkena oleh udara atmosfer bumi atau air laut, maka dia akan kita sebut sebagai lava, bagaimanapun bentuknya. Magma ini dia apa namanya? Nanti ketika dia membeku, dia akan menjadi batuan beku intrusif. Nah, ini adalah unsur-unsur penyusun magma. Ini magma itu seperti kita tahu itu unsur penyusun utamanya adalah silikon dioksida atau SiO2. Ah, SiO2 itu adalah suatu senyawa yang terdiri atas satu atom silikon dan dua atom oksigen. Itulah mengapa rasio atau persentase oksigen itu dua kali dari silikon. Ya, karena apa silikon dioksida itu adalah dua atom oksigen mengapit satu atom silikon. Di samping itu, eh, magma juga memiliki beberapa unsur-unsur lain dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu aluminium, besi, kalsium, magnesium, sodium atau natrium, serta potasium atau kalium. Nah, ini tiga unsur terakhir ini, yaitu magnesium, sodium, dan potasium ini, ketika membeku dan tererosi, dia akan mengalir ke laut, menumpuk di laut, dan berikatan dengan atom Cl menjadi garam. Itu garam dapur adalah sodium klorida atau NaCl, dan garam-garam lainnya adalah potasium klorida dan magnesium klorida. Potasium klorida ini sering dipakai oleh orang-orang untuk pengganti garam, jadi pengganti garam dapur. Jadi sodium klorida atau natrium klorida dicampur dengan potasium klorida untuk membuat garam yang ramah terhadap penderita hipertensi.
Nah, kemudian aspek lain dari magma adalah magma ini memiliki rapat massa atau densitas yang lebih kecil daripada batuan di sekitarnya, sehingga magma akan cenderung naik menuju ke permukaan karena efek yang kita sebut sebagai buoyancy atau apungan. Nah, eh, nah magma ini ketika dia sudah berada di permukaan itu kita sebut sebagai lava. Lava ini yang bisa kita lihat di ini ya, di film-film mengenai Iceland ya. Ntar saya ini dulu, screen-nya saya ubah dulu cara modenya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di apa namanya di YouTube, nah ini yang kita sebut sebagai lava. Ini adalah ini adalah lava. Nah, sebagian kecil dari material itu sebagian kecil dari material atau dari magma itu dia meledak dengan kuat ke udara sebagai material piroklastik. Nah, sebut piroklastik itu kita adalah seperti ini piroklastik itu. Nah, ini adalah piroklastik. Jadi piroklastik itu ini yang terlempar sebagai ini awan letusan ini atau eruption plume ini. Ini mengandung yang kita sebut sebagai piroklastik. Nah, apakah suatu erupsi itu dia bisa ini erupsi itu umumnya dia melontarkan satu di antara keduanya antara lava saja atau eruption plume saja. Tetapi ada beberapa peristiwa erupsi yang dia itu bisa melontarkan dua-duanya atau melontarkan keduanya dalam waktu yang berbeda. Misalnya kayak seperti di Meksiko itu di Paricutin itu dia ketika erupsinya baru mulai itu dia melontarkan asap atau eruption plume yang seperti ini. Tapi ketika erupsinya sudah sudah stabil, sudah terstabilisasi itu dia eruption plume-nya sudah tidak ada lagi, dia hanya melontarkan lava saja. Nah, eruption plume ini dia akan mengendapkan apa namanya, mengendapkan butir-butir atau kerikil-kerikil atau batuan debu itu yang disebut sebagai material piroklastik. Nah, itu di sini saya ingin mengingatkan lagi kembali mengenai reaksi Bowen ya. Reaksi Bowen itu yang apa yang sudah saya jelaskan waktu membawakan topik eh, apa namanya lempeng samudra atau lempeng benua. Jadi di reaksi Bowen ini adalah urutan mineral yang terbentuk ketika magma itu mendingin seperti itu. Nah, yang pertama kali em, apa namanya terkristalisasi itu adalah olivin, kemudian piroksen. Nah, itu kemudian seiring dengan mendinginnya magma itu terbentuklah amfibol, dan lalu kemudian biotit, dan yang paling terakhir itu adalah terbentuknya kuarsa. Lah, apakah mineral-mineral ini tuh ada semua di dalam satu batuan beku yang sudah mengeras? Itu tidak selalu. Jadi kadangkala ketika magma membeku itu pertama kali olivin terbentuk, lalu ketika piroksen terbentuk, olivinnya itu dia perlahan-lahan terkikis habis. Jadi material yang ada di dalam olivinnya itu dia terserap oleh piroksin di dekatnya. Nah, kemudian ketika amfibol terbentuk, piroksinnya itu seperti itu juga. Dia akan sedikit demi sedikit habis, terkikis karena material yang terdapat dalam piroksin itu dia masuk ke amfibol. Begitu seterusnya. Nah, tetapi ketika ada sudah di level quartz, itu kadang-kadang quartz itu dia tidak mengambil semua material yang ada di mineral-mineral yang ada sebelumnya. Jadi kuarsa itu ketika ada di dalam batuan beku atau batuan vulkanik itu dia seringkali ada bersama-sama dengan mineral-mineral yang ada sebelumnya yaitu amfibol, biotit, plagioklas, feldspar, dan mika. Nah, seiring dengan mendinginnya magma, itu komposisi magma itu dia akan cenderung berubah
dari Mafic atau 45-52% SiO2 menuju ke intermediate dan lama-lama menjadi felsic atau silika konten lebih dari 65%. Nah, reaksi Bowen ini dia itu apa namanya umumnya itu terjadi secara pelan-pelan dan perlahan-lahan. Tetapi kalau dia terlalu cepat mendingin, maka akan terbentuk apa yang kita sebut zoning. Jadi eh, di sini apa namanya kita belum lihat apa namanya plagioklas. Jadi dalam batuan buku itu dapat mineral disebut sebagai plagioklas. Ini adalah plagioklas dalam ukuran besar, tapi kalau dalam ukuran kecil itu dia ya seperti ini tampilannya. Kalau di apa namanya di ukuran kecil di dalam batuan ini batuan beku. Ini yang paling mendekati ini ya, mendekati dengan kenyataan ya. eh nah, ini adalah tadi yang saya bilang di deret bawah itu. Jadi ketika batuan beku itu sudah apa namanya sudah mendingin terlalu lama. Jadi ketika magma sudah mendingin di dalam dapur magma ya, itu dia akan membentuk kuarsa. Nah, kuarsa ini dia tidak akan menyerap mineral yang sudah ada sebelumnya, tapi dia lebih apa namanya lebih berada atau koeksis bareng dengan mineral yang sudah ada sebelumnya. Di sini ada kuarsa itu yang warnanya abu-abu. Itu kalau misalnya kita lihat itu di gambar ini kuarsa. Nah, kemudian biotit ini adalah yang hitam-hitam kecil ini biotit. Ini biotit. Nah, ini biotit. Nah, plagioklas itu yang ini apa yang warnanya itu dia putih tapi kusam itu. Ini plagioklas. Ini putih kusam ini plagioklas, ini plagioklas. Nah, ini plagioklas. Nah, ini alkali feldspar. Alkali feldspar itu yang warnanya dia masih kusam tapi dia apa namanya kekuning-kuningan seperti itu. Alkali feldspar. Kenapa disebut alkali? Karena dia mengandung sodium dan kalium atau potasium dalam persentase yang berbeda-beda. Seperti itu. Di plagioklas. Nah, ini adalah batuan basalt. Kalau di batuan basalt seperti sebagaimana yang kita lihat di dead bone tadi ya. Basalt itu dia mafic, artinya dia terbentuk saat magma itu dia masih ini ya. Magma itu masih panas tapi dia sudah meletus duluan. Jadi magma masih panas, dia meletus duluan, keluar sebagai basalt. Kalau magma dia sudah cukup lama mendingin, keluar. Nah, ketika itu dia nanti eh, membeku sebagai dasit, sebagai riolit. Apa namanya? Nanti dia seperti yang di atas tadi itu. Ada kuarsa, ada biotit, ada plagioklas, ada alkali feldspar. Nah, kalau misalnya dia masih panas, lalu dia meletus, nah itu dia nanti ketika keluar akan bentuk basalt. Nah, basalt ini mengandung olivin. Olivin ini dia cukup khas ya, warnanya dia hijau warnanya itu. Warnanya dia hijau. Nah, terus apa namanya hornblende di mana hornblende-nya? Hornblende itu dia umumnya kecil-kecil umumnya. Hornblende itu dia tidak terlihat jelas di sini. Tapi kalau misalnya saya perlu mengira-ngira ini adalah hornblende ini. Jadi khasnya mineral itu adalah dia itu memiliki ini ya permukaan yang mengkilap ya. Kalau misalnya dia itu masih di taraf-taraf awal apa Dead Bowen itu olivin, hornblende, biotit itu dia mengkilap. Tapi kalau sudah di bawah-bawah di air-air kayak muskovit, kayak kuarsa itu dia umumnya kusam, tidak mengkilap. Ini dia adalah hornblende atau ini, amphibol seperti itu. Ini ada juga gambar yang ini gambar apa namanya gambar lain mengenai gambar lain soal batuan beku. Di sini kita bisa melihat ada ini ya ada apa namanya ada putih-putihnya adalah biasanya plagioklas. Lalu kita hitamnya adalah biasanya amphibol atau hornblende kayak gitu. Jarang sekali kuarsa itu terdapat di batuan beku yang ini ya yang ada di permukaan ya karena dia itu apa umumnya terbentuk paling akhir. Ketika magma itu sudah benar-benar dingin, nah itu baru terbentuk kuarsa.
Jarang sekali kuarsa itu dia terdapat di permukaan atau di batuan-batuan vulkanik. Oke, kembali ke presentasi. Jadi di sini eh, masih masih dengan deteksi bawaan tapi diterangkan dengan ini ya dengan parameter nama-nama batuan beku yang terkait dengan ini ya terkait dengan apa namanya terkait dengan magmanya. Tuh. Nah, ketika magma itu masih cukup panas, itu dia itu cenderung untuk memiliki komposisi yang mafic. Mafic itu batuan-batuan dengan komposisi mafic itu ketika dia mendingin itu akan bentuk yang tersebut sebagai gabbro. Di sini ada apa namanya ada saya highlight itu gabbro itu adalah magma yang mafic dan mendingin itu tapi dia mendingan cepat ya itu dia nanti bentuk gabbro. Nah kalau dia mendinginnya pelan-pelan pelan-pelan terdiferensiasi sembari terdiferensiasi itu dia nanti ketika mendingin tuh ketika mendinginan cepat ya dia akan bentuk diorit. Kalau dia mendinginnya itu lamban lamban dan apa sambil dia terdiferensiasi dan mendingnya lamban itu nanti ketika dia sudah benar-benar dingin dia akan bentuk granit. Nah, kuarsa itu memang terdapat di granit ini. Kalau dia levelnya masih diorit yang sebagaimana yang kita temui sering kita temui di Indonesia itu dia paling hanya berisi amfibol biotit. Ada kuarsa tapi nggak begitu banyak kuarsanya. Gabbro itu biasanya kita temui di lempeng samudra ya. Jadi lempeng samudra itu walaupun lempeng samudra itu ketika dia keluar dia itu mendinginnya cenderung cepat ya walaupun dia di dalam permukaan apa sorry di dalam kerak sebagai magma tetap dia mendinginnya itu cukup ini ya relatif cepat dibanding dengan granit ya itu dia yang bentuk gabbro. Nah gabbro ini sama sekali tidak memiliki kuarsa tapi dia memiliki olivin, piroksen dan sedikit plagioklas jadi dia cenderung untuk warnanya itu kehijauan karena memiliki olivin yang tinggi dan juga ada sedikit putih-putihnya itu karena dia memiliki plagioklas. Dan ada juga sedikit yang abu-abunya juga itu karena ada piroksen, tapi nggak banyak piroksen. Banyak kan dia olivin, makanya dia warnanya itu kehijauan. Dan ini ada, nah ini yang saya sebut sebagai yang kita sebut sebagai zoning di plagioklas. Jadi kalau plagioklas dia mendingin itu cepat atau plagioklas dia itu apa namanya itu tumbuh di dalam dapur magma, pelan-pelan tumbuh ya. Sampai dia tumbuh, sampai dia mengumpulkan ini apa mengumpulkan material-material yang komposisinya spesifik, nah itu dia akan memiliki yang tersebut sebagai zoning. Nah, zoning itu seperti apa? Zoning itu kalau misalnya kita lihat di sini itu seperti ini. Ini zona satu warnanya abu terang. Ini ada zona 2 di sini. Ada zona 3 di sini. Ini zona satu sorry. Ini zona satu zona 2 ini zona 3 dan ini tumbuhnya itu keluar, tumbuhnya itu. Keempat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kadang itu plagioklas itu dia juga ini apa? Ada dua plagioklas yang berdekatan. Misalnya kayak, misalnya ini tumbuh di tempat lain, misalnya tumbuh di tempat lain, misalnya di sini misalnya. Nah ini dia stay di sini. Nah ini yang pagi kelas yang ini, yang saya sebut sebagai pagi kelas B ya. B itu dia pindah ke sini karena dinamika fluida dalam magma ya. Nah terus dia menempel dengan pagi kelas yang sudah ada ya disebut pagi kelas A. Nah, itu akhirnya membuat bentuk kristal pagi kelas menjadi sangat-sangat kompleks. Seperti yang kita lihat di foto ini. Nah, foto ini cara membuatnya seperti apa? Itu dengan menggunakan mikroskop petrologi. Mikroskop petrologi ini sama seperti mikroskop yang kita kenal di ini ya, di biologi ya. Hanya dia memiliki lensa yang lebih kuat, pencahayaannya juga terspesifikasi panjang gelombangnya harus berapa nanometer. Lalu di mikroskop tersebut juga dilengkapi filter ya, beberapa filter yaitu digunakan untuk identifikasi mineral. Karena setiap mineral memiliki sifat optiknya sendiri-sendiri. Ya, sifat optika sendiri-sendiri. Jadi, sifat optik ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi mineral. Mana mineral yang memiliki birefringent sekian, mana mineral yang memiliki warna ini, mana mineral yang ketika kita aplikasi filter ini dia akan menjadi tampil seperti ini. Itu di ilmu petrologi nanti dibahasnya. Nah, ini saya pikir sudah ya. Jadi, kalau di lempeng samudra itu kita akan ketemu basalt, gabbro, dan mineral-mineral dari bawaan awal seperti olivin, piroksen, dan
amfibol. Kalau misalnya di lempeng benua, karena dia apa namanya? Karena dia itu eh, lebih tebal. Jadi magma lebih tebal, jadi magma itu ketika naik ke lempeng benua itu dia mendinginnya jadi lebih lama, dan itu dia akan bentuk granit. Atau kalau misalnya dia naiknya terlalu dekat ke permukaan, dia akan mendinginnya itu cenderung sedikit lebih cepat. Jadi dia belum sampai level granit, baru sampai level diorit sudah mengeras. Nah itu, jadi di lempeng benua akan kita temui granit atau diorit, sementara di lempeng samudra akan kita temui cenderung kita temui gabbro. Nanti kalau misalnya kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya itu kita miliki lempeng samudra itu memiliki lapisan-lapisan ya, yaitu sedimen, kemudian pilau basalt, kemudian di bawahnya ada sheeted dikes, kemudian paling bawah itu ada ultramafic cumulates, seperti itu. Sementara lempeng benua dia tidak memiliki perlapisan-perlapisan yang seperti di lempeng samudra. Dia rata-rata hanya endapan-endapan sedimen, kemudian intrusi, kemudian di bawahnya itu langsung granit, seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah saya jabarkan di pertemuan pertama mengenai ini ya, mengenai subduksi dan kaitannya dengan vulkanisme, itu keberadaan air atau fluida di dalam magma itu mempengaruhi titik ini ya, titik lelehnya si magma itu. Nah, ini apa namanya ketika ada air di dalam magma, itu dia memiliki titik leleh yang lebih rendah ketika dia tidak ada air, seperti itu. Makanya di daerah-daerah zona subduksi itu ketika lempeng samudra tersubduksi atau kerak samudra tersubduksi itu dia membawa air laut ke mantel, nah itu menurunkan titik leleh si mantel. Mantel yang meleleh dia akan memiliki buoyancy, kemudian dia akan naik ke atas menuju kerak dan akhirnya pada gilirannya dia akan membentuk busur vulkanik atau volcanic arc. Ini saya pikir tidak perlu karena sudah saya jelaskan ini adalah proses modifikasi ini komposisi magma. Jadi yang saya telah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya diferensiasi magma. Jadi diferensiasi magma itu terjadi melalui magma itu masuk ke dalam kerak, membentuk magma chamber, kemudian dia mendingin pelan-pelan, kristal terbentuk sesuai dengan deret Bowen, kemudian kristal telah terbentuk dia akan tenggelam ke bawah, magma yang tersisa akan menjadi lebih felsik. Nah di sini ada mekanisme-mekanisme lain selain tadi diferensiasi dalam hal perubahan komposisi magma. Nah di sini ada bahasan pertama adalah namanya asimilasi. Asimilasi itu yaitu apa namanya material-material di dinding dapur magma itu dia pecah lalu masuk ke dalam magma. Nanti kemudian magma itu akan melelehkan material tersebut dan itu dia lelehannya akan bercampur dengan magma yang sudah ada. Itu merubah komposisi magma. Lalu yang kedua adalah magma mixing, yaitu magma yang sudah ada tadi itu yang sudah ada di dalam dapur magma sudah bahasanya sudah mendingin, sudah terkristalisasi, diganggu oleh suplai dari dalam mantel yang komposisinya basal. Nah, basal dari dalam mantel bercampur dengan magma yang sudah ada duluan, itu dia akan bercampur. Nah, pencampuran itu dia akan mempengaruhi komposisi magma. Lalu yang ketiga adalah fractional crystallization, yaitu tadi yang diferensiasi itu tadi. Terus yang keempat adalah different sources, yaitu magma dari berbagai macam sumber bercampur jadi satu. Nah, itu dia akan membentuk magma baru dengan komposisi kimia yang baru. Oke, jika ada pertanyaan, monggo silakan bertanya. Karena setelah ini akan apa namanya akan bahas mengenai batuan beku.
Jadi ada 25 orang yang hadir dan saya akan cocokkan dengan presensi ya. 22. Ini tiga orang yang belum absen siapa ya? Permisi saya, Pak. Oh iya, monggo di absen dulu ya. Kodenya itu em 847230. Kalau tidak, Permisi, Bapak. gimana? Bisa ini nggak bisa masukin kodenya nggak 847230 ke MyITS? Bapak, permisi, saya Oke. nggak bisa absen, sudah melewati batas waktu. Oke. Namanya siapa namanya? Zahwatul Ulia sama Eriska Febiola, Pak. Ah, oke. Permisi, Bapak. Saya juga belum bisa. Oke, 25 orang. Ini udah 25 Saya jadi saya juga, Pak. siapa? Safatiara. SAFA. Udah ya. Ini Iya, saya terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. akhiri kelas supaya nggak bisa absen lagi. Oke, good. Oke, saya lanjut materinya sampai jam 5 ya. Em, ini masih ada berapa slide lagi soalnya. Jadi, oke, good. Jadi ini tekstur batuan beku. Jadi batuan beku itu kan dia tadi ada proses pendinginan ya. Proses pendinginan. Jadi eh, kalau dia mendingin dengan cepat itu dia teksturnya akan berbeda ketika dia mendingin dengan lambat. Kenapa? Karena kalau dia mendingin dengan lambat itu dia mengizinkan kristal-kristal itu untuk tumbuh dulu. Baru dia mendingin. Sementara ketika dia dinginnya terlalu cepat, maka kristal itu belum sempat tumbuh jadi besar, tapi udah mendingin, udah mengeras. Jadi itu akan menciptakan perbedaan tekstur. Nah, nanti tekstur ini akan dipisahkan menjadi dua, yaitu vaneritik dan avanitik. Ini adalah yang pertama adalah vaneritik, yaitu tekstur berbutir kasar yang mineralnya tidak bisa dilihat dan diidentifikasi dengan mata telanjang tanpa memerlukan kaca pembesar. Jadi vaneritik itu dia kasar, avan, lalu kemudian ada apa namanya ada avanitik. Ini avanitik tidak ada di slide kayaknya avanitik itu. Ini nanti akan saya jadikan ini ya koreksi ya. Jadi di sini tidak ada avanitik. Avanitik itu eh, Avanitik itu di slide yang ini ya, di slide yang sekarang ini. Avanitik itu adalah batuan-batuan yang tekstur mineralnya itu dia tidak terlihat dengan jelas ya, harus dicek dengan kaca pembesar. Seperti contohnya kalau misalnya kita lihat tadi di anu ya di si website tadi ini, itu adalah seperti di basalt ini, yang hitam ini. Jadi di basalt ini itu dia teksturnya adalah avanitik. Di dalam batuan hitam ini ada mineralnya, tetapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung karena ini, karena apa namanya mineral ukurannya terlalu kecil, mikro sampai milimeter. Itu anefanitik. Sementara yang kalau kita lihat di
granit atau di foto ini itu adalah vaneritik. Dia kita bisa lihat mineral secara jelas ya. Bisa identifikasi mana kuarsa, mana feldspar, mana alkali feldspar, mana biotit. Seperti itu. Hmm. Nah, selain dua tekstur tadi, ada beberapa tekstur lainnya, yaitu tekstur yang pertama tekstur gelasan atau glasi, yaitu jelas ya, seperti gelas. Di sini tidak ada mineral yang terlihat sama sekali ya. Mineral itu dia di sini bentuknya itu adalah nanometer ukurannya, nanometer. Nah, mineral ukuran nanometer itu dia akan memberikan variasi warna dari si gelas obsidian di anu apa namanya di batuan beku. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu obsidian di lapangan, itu nanti warnanya akan berbeda-beda tergantung pada konten mineralnya itu berapa persen. Itu ukurannya nano. Jadi dilihat pakai mikroskop pun kadang juga tidak bisa. Harus menggunakan apa yang kita sebut sebagai SEM, Scanning Electron Microscope. Lalu yang kedua, tekstur yang tadi selain aphanitic dan vaneritic adalah tekstur pyroclastic, yaitu terbentuk ketika apa namanya tadi butiran-butiran piroklastik yang berasal dari awan ini ya, awan erupsi itu ya. Dia itu mengendap, tapi karena dia mengendapnya ketika masih panas, dia itu eh, apa namanya masih bersifat ini ya seperti lelehan ya. Nanti ketika dia jatuh masih panas tuh dia mencelok, 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 mencelok. Nah, mencelok, 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 numpuk, 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 membentuk apa yang disebut sebagai pyroclastic texture ini. Nah, ini ada batuan beku. Ini saya kira sudah ini ya, sudah tidak perlu ini ya. Kayak periode itu kan kemarin saya sudah jelaskan di ini ya di bab kerak samudra. Basa di kerak samudra, kemudian gabut di kerak samudra. Andesit ini yang belum saya jelaskan. Andesit ini dia itu terbentuk di ini ya di gunung-gunung api ya. Baik gunung api yang terbentuk di kerak samudra maupun gunung api yang terbentuk di kerak benua. Dan ini cukup banyak ditemui di Indonesia ya, batu andesit ini. Biasanya kita sebut sebagai batu kali. Diorit ini ada juga di Indonesia cukup banyak juga. Ini bisa ditemui di anu ya, di Pegunungan Selatan, di Pacitan, di Trenggalek, di Banyuwangi, kemudian di Yogyakarta, Klaten, Wonogiri itu banyak diorit. Kemudian ada riolit. Riolit ini dia cukup jarang. Di Jawa itu hampir nggak ada riolit. Tapi di Sumatera banyak riolit karena riolit ini hanya dihasilkan oleh erupsi-erupsi yang besar, erupsi-erupsi supervolcano seperti di Toba, riolit. Granit ini juga cukup banyak di Sumatera, terutama di Bangka, Belitung, dan Kepulauan Riau itu banyak granit. Nah, ini pegmatite adalah batuan beku yang sangat jarang dan di Indonesia tuh hampir nggak ada ya. Ini adanya hanya di inti kerak benua yang sudah ini yang umurnya tuh miliaran tahun. Pegmatite ini. Ini biasa kita temui di Amerika, di Afrika atau di Asia. Jadi di benua-benua besar saja. Ada juga beberapa situs pegmatite di Australia juga ada. Nah, selain itu ada juga beberapa jenis batuan lain yang tersebut sebagai piroklastik itu adalah pumice, skoria. Ini pumice dan skoria ini dia dua-duanya adalah batuan piroklastik, cuma mereka itu berbeda komposisi saja. Pumice itu dia felsik atau mengandung silika lebih dari 60%, sementara skoria itu dia adalah mafik, yaitu mengandung silika kurang dari 53%. Nah, ini ada beberapa klasifikasi batuan-batuan beku. Ini ada apa namanya? Ada klasifikasi ini. Kalau tadi klasifikasi berdasarkan komposisi dan lokasi pembentukan. Kalau ini klasifikasi berdasarkan morfologi atau bentuk secara keseluruhan. Di sini kita bisa melihat ada ini ya, ada lakolit, ada sil, pipa vulkanik atau kita sebut sebagai diatrema, ada juga apa namanya daik, ada juga batolit. Nanti kalau sel itu dia itu bentuk intrusian dia itu sejajar dengan perlapisan, sementara daik itu intrusian dia itu memotong perlapisan. Sebenarnya sini ada yang kurang satu yaitu adalah lopolit. Lopolit itu dia adalah kebalikan dari lakolit. Jadi kalau lako itu dia itu cembung ke atas, kalau lopolit itu dia cembungnya ke bawah.
Seperti ini adalah lopolit. Tapi lopolit ini jarang ditemui ya. Biasa kita temunya lakolit. Ini adalah kenampakan-kenampakan dari singkapan-singkapan batuan-batuan beku intrusif, lakolit. Ini kita bisa lihat bentuknya seperti ini ya. Kalau kita berikan interpretasi di fotonya itu, bentuknya itu seperti ini. Ini lakolit, karena dia melengkungnya ke atas melengkungnya itu. Lakolit. Ini lakolit. Nah, kemudian kalau misalnya kita apa namanya bergerak lagi ke bawah itu leher vulkanik atau volcanic neck itu dia sebenarnya adalah diatrema atau pipa vulkanik yang tererosi. Jadi kalau misalnya ini kita gali terus sampai bawah itu nanti dia akan ada kelanjutannya di bawah itu kayak gitu. Dan ini dia sebenarnya dulu itu ada gunung apinya di atas tapi sudah lama terkikis habis jadi sudah tidak ada lagi gunung apinya tinggal pipa vulkaniknya saja yang tersisa seperti itu. Nah, terus ini apa? Ini namanya adalah ini uh, dike. Dike karena dia motong perlapisan batuan di sekitarnya. Kemudian ini adalah seal. Jadi kalau tadi itu dike itu yang memotong perlapisan, kalau ini adalah seal yaitu yang sejajar dengan perlapisan. Di sini kita bisa melihat sealnya secara jelas. Jadi kalau kita mau interpretasi itu kita bisa lihat apa namanya warna batuan begitu dia cenderung abu-abu gelap ya, abu-abu gelap, abu-abu terang gitu. Sementara batuan sedimen dia cenderung creamy atau krem. Nah, ini kita bisa lihat lapisan-lapisannya ini. Jadi karena dia sejajar dengan perlapisan, maka dia kita sebut sebagai seal. Ini batolit. Jadi batolit itu dia adalah batuan beku yang ukurannya itu dia besar dan permukaannya juga tidak anu ya tidak definitif ya, tidak terdefinisi. Dia hanya sebagai ini ya, apa namanya? Hanya kita hanya tahu bentuknya itu dia tidak beraturan. Di seperti ini. Dia batu jadi batuan berarti permukaan itu dia tidak beraturan bentuknya. Bentuknya itu dia seperti apa namanya? Kalau kita sebut tuh kentang gitu dia itu. Ini adalah beberapa tipe lava. Ini lava, ini gunung api. Oke, oke, oke. Saya pikir ini ada beberapa tipe gunung api. Jadi tadi lanjut tadi kita sudah melihat pertama tipe-tipe batuan beku itu apa aja, kemudian apa namanya eh, morfologi morfologi tubuh-tubuh batuan beku itu apa aja. Ada lakolit, ada lopolit. Tadi yang kebalikannya si lakolit, ada batolit, ada dike, ada seal. Kemudian kita bergerak ke gunung api, yaitu manifestasi permukaan dari magma yang berhasil menembus kerak. Nah, gunung api ini dia itu tergantung pada jenis letusan, yang pada akhirnya dia bergantung pada apa namanya jenis magma yang menyuplai letusan. Nah, itu kalau dia apa namanya kalau dia basaltik itu dia akan cenderung membentuk gunung api yang ini, yang tiga di atas ini, itu dia adalah basaltik. Ini adalah basalt. Basalt itu cenderung membentuk apa namanya membentuk silt volcano, flat basalt dan skoriakon. Sementara batuan-batuan yang dia itu ini felsic, yaitu basaltic andesit ke arah kanan atau basaltic andesit ke arah felsic ke arah diorit rhyolite itu dia kan bentuk stratovolcano yang dia di atasnya kadang suka ada lava dome dan ketika dia apa namanya sudah cukup tua itu dia akan runtuh
menjadi kaldera itu. Nah, kaldera itu dia apa namanya? Kaldera itu dia nanti ketika sudah selesai dia akan meletus lagi dalam apa namanya? Dalam bentuk ini apa? Dalam bentuk satu volcano lagi sampai kaldera itu ketutupan eh, oleh satu volcano yang baru. Nah, kemudian setiap tipe gunung api itu dia juga memiliki tipe letusan yang spesifik. Misalnya seperti Skoriakon, misalnya seperti ini ya, seperti flat basalt dan shield volcano itu dia letusannya itu tipenya biasanya adalah Icelandic dan Hawaiian. Lalu kalau misalnya dia itu Skoriakon itu dia umumnya tipenya adalah Vulcanian atau Strombolian. Nanti kemudian ketika dia stratovolcano itu dia bisa Strombolian, bisa Vulcanian, bisa Plinian. Nah, bisa Plinian. Nah, nanti biasanya letusan pembentuk kaldera atau pembentukan kaldera itu dia diawali oleh letusan Plinian dulu. Baru nanti setelah letusan Plinian itu dia menguras dapur magma itu sampai habis, dia akan runtuh menjadi kaldera. Nah, sebenarnya di sini ada letusan yang kurang ini, yang kurang ya, yaitu pembentukan lava dome. Lava dome itu dia cukup jarang, jadi mungkin karena dia jarang terbentuk, jadi dia anu ya, jarang dibahas dan letusannya tidak di sini, apa proses letusannya tidak di di sini. Nah, ini adalah tipe-tipe, ini adalah visual aid atau gambar-gambar mengenai tipe-tipe gunung api di atas. Jadi saya kira tidak perlu dijelaskan lagi ya. Nah, ini yang sering ditemui di Indonesia itu adalah ini ya. Street volcano ini dia jarang di Indonesia, jarang, jarang ada, jarang muncul. Flat basar ini tidak ada di Indonesia. Terus kemudian Cindercone ini di Indonesia cukup banyak ya Cindercone ini ya. Kalau misalnya teman-teman itu ke anu ke mana namanya? Ke Lumajang itu kan melewati Kelakah ya, melewati stasiun Kelakah. Nah, di sekitar stasiun Kelakah itu banyak sekali senderkon-senderkon yang kecil-kecil. Itu bukit-bukit yang merupakan senderkon. Nah, ini adalah lava bantal atau pirolava. Ini sudah saya bahas di lempeng kerak samudra. Ini kemudian kubah lava atau lava dome. Ini dia cukup jarang juga di Indonesia. Itu ini kalau lava dome ini bisa ditemui di anu ya di Sumatera, banyak di Sumatera. Tapi di Jawa hampir nggak ada. Kemudian stratovolcano ini cukup terkenal, jadi di Jawa itu cukup banyak. Kita sudah tidak perlu contoh lagi karena ya mungkin kalau perlu misal perlu contoh yaitu ada gunung apa namanya Gunung Kawi, Gunung Merapi itu ada stratovolcano. Dia umumnya cenderung tumbuh ke atas tinggi sampai 4.000 meter kadang-kadang. Nah, ini adalah proses pembentukan kaldera. Kaldera itu dia seperti ini. Ini kaldera itu di Indonesia cukup banyak ya. Kalau di Jawa Timur tuh kita ketemu Bromo, Ijen, terus apa namanya? Kalau di Jawa Barat tuh kita ketemu Tangkuban Perahu itu sebenarnya di kaldera juga. Terus kaldera Toba, Ranau itu di Sumatera. Seperti itu. Oke, oke. Nah ini apa namanya? Lain-lainnya ini mungkin kayaknya cukup terlalu mendalam ya. Jadi saya pikir ini di luar apa? Di luar fokus kelas ini. Jadi sebelum saya sudahi kelas ini, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, jika tidak ada, ini sudah jam 4.50. Saya pikir sudah dekat dengan apa namanya? Dekat dengan batas waktu kelas yaitu pukul 5 sore. Eh, Akhir kata, jika ada pertanyaan, saya stop share screen, lalu kemudian kelas saya tutup. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Lipsik. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima banyak, kasih Pak. banyak, Makasih, Pak. Pak. Oke, sama-sama. Saya end meeting ya. 1, 2, 3.